ada satu hal yang sangat unik di sini. Di sepanjang perjalanan sungai kita mendapatkan batu di dalamnya ada kristal. Nah, coba diperhatikan. Ya. Nah, kita memang belum tahu pasti apakah ini jenis batu atau jenis permata atau lainnya. Tapi yang pasti ini bukan kaca karena berada di dalam inti batu. Nah, mungkin di dalam batu. Ya. Aura nih dulu. Pak lah bilang. Punya deh. Ih. Wadah. Salam misteri semuanya. Saat ini kami akan melanjutkan perjalanan ke makam Cuk Mutia dari tempat penginapan tadi malamnya. Ternyata di aliran alur atau sungai kecil di sini ada air terjun. Nah, tadi malam kami tidak bisa melihat karena malam. Dan ini sudah terlihat jelas ada air terjun. Nah, dan sekarang kita akan menuju makam Cuk Mutia melalui jalur air atau jalur sungai dengan berjalan kaki. Kira-kira jarak tempuh sekitar 2,7 kilo. Dan mungkin membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Halo sahabat misteri semuanya, kita harus menyusuri aliran sungai dengan permukaan sungai batu-batu besar untuk menuju ke makam Cuk Mutia. Dan di sini kita harus ekstra hati-hati karena permukaan batunya sangat licin. Teman-teman semuanya, kita sudah melewati atau sudah berjalan sekitar setengah jam. Namun pastinya perjalanan ini masih sangat jauh. Kita bisa melihat di pinggir sungai, artinya dinding sungai merupakan tebing-tebing dari batu. Karena semua kontur sungai ini adalah bebatuan ya, bebatuan besar. Mulai dari badan sungai, kemudian dinding sungai dan permukaan bawah sungai juga menggunakan strukturnya bebatuan. Tapi ini lurus dia. Lurus ya. Batu ini bisa ini terbentuk dari karena memang batu, tapi kemudian karena tergenang air menjadi pengkapuran atau pengacuran yang seperti ini. Jadi ini batu ini keras tapi jadi urai. Nah sahabat semuanya, sepanjang perjalanan kita menemukan adanya air terjun. Nah di sini ada air terjun yang tinggi, baru satu air terjun. Dan menurut informasi di sini ada sekitar 12 air terjun lagi yang bisa kita dapatkan seperti ini. Maka dari itu aliran sungai ini tidak akan pernah kering karena air terjun ini berasal dari air mata air. Dan pastinya sangat dingin sekali karena di sini kontur atau struktur dari sungai ini adalah bebatuan.
sahabat misteri semuanya, di sini kita mendapatkan satu buah goa yang strukturnya dari kayu. Ini semuanya berstruktur kayu. Maka di sini masyarakat menyebutkan gua ini adalah gua kayu. Kita juga harus hati-hati karena lubang masuknya itu atau bibir gua sempit sekali. Misteri semuanya, ada satu hal yang sangat unik di sini. Di sepanjang perjalanan sini kita mendapatkan batu di dalamnya ada kristal. Coba diperhatikan. Kita memang belum tahu pasti apakah ini jenis batu atau jenis permata atau lainnya. Tapi yang pasti ini bukan kaca karena berada di dalam inti batu. Nah, mungkin di dalam batu-batu yang lain yang sepanjang sungai juga akan terdapat struktur-struktur seperti ini. Dan ini akan kita bawa bawa pulang, maksudnya akan kita coba cek apa sebenarnya, kandungan apa sebenarnya dalam batu ini. Oke sahabat semuanya, sekarang kita temukan ukuran batu yang lebih besar. Ada yang mengatakan ini bahwa bagian daripada urat gunung. Nah, tapi ini strukturnya atau bentuknya seperti intan. Apakah ini intan beneran atau batu berjenis kaca karena transparan? Coba dilihat, ini transparan sekali. Nah, kebenarannya nanti akan kita uji atau kita lihat di sana. Nah, ini jenis binatang yang sudah sangat langka sekali. Saat kita sentuh dia akan bulat seperti ini, seperti guli. Saya juga kurang tahu nama binatangnya. Yang pasti di sini kita bisa mendapatkan berbagai jenis binatang-binatang yang sudah tidak pernah kita lihat lagi. Orang di sini menyebutkan ini adalah kunci bui, ya. Atau kunci babi, tapi ini hanya sebutan semata. Pastinya ada nama tersendiri terhadap binatang. kayu atau akar-akar kayu yang memang sudah menutupi jalur yang kita lewati. Sebagai informasi teman-teman,
sebenarnya kalau kita melewati Darat. jalur atas itu boleh juga, tapi dakiannya sangat tinggi, kemudian jarak tempuhnya itu Ambil aja. sedikit lebih sulit. Tapi nggak apa-apa, kita coba. Mudah-mudahan bisa kemudian. Jadi kita hanya perlu berhati-hati saja. Ini cuma satu spot yang Sahabat misteri semuanya, di pertengahan jalan kita mendapati persimpangan. Nah, ada dua jalur, di sini jalur 1 dan di sana jalur 2. Jadi teman-teman nanti kalau ada berziarah kemari melalui jalur alur Kuring, maka sampai persimpangan ini nanti kita belok kanan. Nah, uniknya di sini masyarakat setempat membuat petunjuk jalan atau arah petunjuk jalan menggunakan gayung bekas. Boleh perhatikan. Nah, jadi dia menunjuk ke arah kanan, artinya tidak ke sini. Jadi ini adalah petunjuk arah. Sangat manual sekali. Misteri semuanya, akhirnya sampai juga kita pada titik terakhir menuju makam Cuk Nyak Mutia. Di sini jalur atau alur sungai atau alur Kuringnya pas di persimpangan, dan langsung ada jalan masuk atau mendaki ke atas, dan di sana terletak makam Cuk Nyak Mutia.
Assalamualaikum ya ahlal kubur. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah kami telah sampai di tujuan, yaitu di makam pahlawan nasional Cut Nyak Mutia yang jauh sekali dari perkampungan. Ini benar-benar di atas gunung yang sangat-sangat jauh dari pemukiman warga. Bayangkan saja kami menempuh perjalanan dari kemarin, kemudian tadi pagi kami melanjutkan perjalanan dan ini sudah jam 10:30 barulah kami tiba di makam Cut Nyak Mutia. Alhamdulillah. Selamat siang. Kami sudah sampai di kuburan Cut Nyak Mutia, leluhur kita, pejuang nasional. Itulah kami sampaikan, lelah di dalam perjalanan, ketemu sampai ke sini. Begitu indahnya panorama. Halo guys, selamat bergabung di sini di makam Cut Nyak Mutia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.